Pemirsa, ahli hukum tata negara Refli Harun debat panas dengan pengamat politik M. Kodari. Dalam adu argumentasi, Refli Harun mempertanyakan apakah Kodari bagian dari tim sukses paslon nomor urut 2. Namun Kodari hanya menjawab bahwa dirinya merupakan ketua umum gerakan sekali putaran. Menjamin bahwa rekap manual pun tidak bermasalah, itu kuncinya. Kalau saya menduga, ini baru dugaan yang kemudian akan kita buktikan ke depan. Modelnya adalah di-set terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian hitungan sirekap yang berproses persentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus-menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di preset itu. Itu keyakinan saya, tetapi sekali lagi... Bentar, gimana itu, pelan-pelan, gimana? Jadi di-set dulu. Ya, ini analisis ya. Analisis, okay, analisis saya sebagai lawyer. Ya. Gini, kita ingin meyakinkan bahwa kita akan menang. Karena itu saya sudah sewa, ya kan, stadion 2 hari sebelumnya. Itu kata Tempo kan? Okay. Saya sudah set alat-alat untuk ngomong-ngomongnya. Yang kata teman saya yang biasa bikin pertunjukan, nggak bisa itu disiapkan hanya 2 jam. Hanya bisa disiapkan sehari sebelumnya dan sewanya 2 hari sebelumnya. Artinya saya sudah tahu bahwa saya akan menang pada tanggal 14 sebelum ya. Nah, karena itulah kemudian kita menduga bahwa ada sebuah desain untuk menentukan dulu hasil pemilunya. Makanya saya tadi katakan ada anggota KPPS datang kepada saya, lalu dia berhasil membuka yang namanya sirekap pada pukul 13. Padahal belum dilakukan rekapitulasi, belum dilakukan penghitungan suara. 13 waktu Indonesia Barat itu? Ya. Dan TPS-nya di Indonesia Barat? Indonesia Barat. 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Dia melihat sudah ada isinya itu barang. Sirekap itu. Ada ribuan katanya TPS ada isinya. Dan itu Anda sudah dapatkan dan Anda akan laporkan nanti? Iya, itu bagian dari argumentasi itu kita. Itu data Anda. Silakan, Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya? Kodari ini sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Enggak, terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang di sini, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong. Dengan apa yang diberikan kepada saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. kemudian Anda membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja, kalau Anda tim sukses 02. Saya juga masalahnya analis, gini, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang sebagai apa? Kodari tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Begini, ya atau tidak itu? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga nggak apa-apa. Anda mau berdiri juga nggak apa-apa. Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan
Sementara itu pemirsa, debat panas juga terjadi antara Rocky Gerung dengan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Rahmat Bagja meyakini data rekapitulasi di aplikasi Sirekap tidak perlu digubris karena sudah ada penghitungan manual. Sementara Rocky Gerung menilai aplikasi Sirekap merupakan alat bantu vital jika digunakan dengan jujur. Rocky juga menegaskan perencanaan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024 dimulai sejak putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Terangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal. Di mana diterangkan? Undang-undang, Bang. Undang-undang 7 tahun 2017 Oke. yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya. Yang, Ya, oke, yang alat dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi Oke, berjenjang. alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Loh, justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Loh, dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Negara tidak mempercayai Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Masalahnya nafasnya alat masih bantunya ada. yang vital. Jangan dibalik. Suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar, Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Coba Gini. bagi nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir, kemudian, enggak, gini ya. Itu logiknya aneh itu. Ya, saya terangin Nggak di mana logis. keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS. 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri itu. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya.